Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk masdar dari qoro'a yang berarti bacaan yang menjadi sumber hukum yang sifatnya abadi dan kekal. Fadilah atau keutamaan Al-Quran ini banyak dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ganjaran besar dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang membaca dan mengamalkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Al-Quran lebih utama daripada zikir, tasbih, dan takbir. Padahal kita ketahui bahwa keutamaan tasbih dan takbir sangat mulia. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qiraatul Qur'ani fis sholati afdalu min qiraatil Qur'ani fi ghairis shalah wa qiraatul Qur'ani fi ghairis sholati afdalu minat tasbihi wat takbir wat tasbihu afdalu minas shadaqah was shadaqatu afdalu minas shaum was shaumu junnatun minan nar. Rawahul Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Qur'an di dalam sholat lebih utama daripada membaca Al-Qur'an di luar sholat. Membaca Al-Qur'an di luar sholat lebih utama daripada tasbih dan takbir. Tasbih lebih utama dari sedekah. Sedekah lebih utama dari saum, dan saum adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu lebih baik daripada zikir. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Keutamaan kalamullah dibandingkan dengan yang lain adalah seumpama keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Mengenai keutamaan zikir daripada sedekah juga telah disebutkan dalam hadis lain. Tetapi keutamaan sedekah dibandingkan puasa dalam hadis di atas seolah-olah bertentangan dengan hadis-hadis mengenai keutamaan puasa. Perbedaan ini bergantung kepada keadaan tertentu. Pada sebagian keadaan, puasa dapat lebih utama dibandingkan sedekah atau sebaliknya. Juga bergantung kepada perbedaan kondisi seseorang, karena boleh jadi bagi sebagian orang puasa itu lebih utama. Dalam hadis di atas, puasa disebutkan pada urutan terakhir dibandingkan amal-amal lainnya. Apabila puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka, maka bagaimana dengan tilawah Al-Quran yang ditempatkan pada urutan pertama? Pengarang kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa jika seseorang membaca Al-Quran dalam sholat sambil berdiri, maka setiap hurufnya diganjar pahala 100 kebaikan. Jika sambil duduk, setiap hurufnya mendapatkan 50 kebaikan. Jika membacanya di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka setiap hurufnya diganjar 25 kebaikan. Apabila tanpa berwudu, maka setiap hurufnya diganjar 10 kebaikan. Jika seseorang mendengar bacaan Al-Quran, maka setiap huruf yang didengarkannya berpahala 1 kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.